Pak Denny juga sudah saya rubah jadi co-host. Oke, Pak Ruti juga sudah berubah jadi co-host. Ya, Bapak Ibu, saya ingatkan sekali lagi, nanti berakhir pukul 13 lebih 10. Monggo dimulai, silakan. Nggih. Terus Bang Nanda. 15 menit Nggih. praktek jadi coach. Monggo niki Budi Narien beda napa kula riyen ingkang dadi coach. Kula nggih saged dados coach riyen berarti Budinar ingkang memiliki permasalahan terkait kekhawatiran mengikuti program guru penggerak. Ngaten Budinar ya. Boten anu Bu, tasih mute. Tasih di mute Bu. Boten kepikiran. Sampun? Sampun. Nggih. Mangke Bu Beda mengingatkan kula Bu nggih. Kan maksimal 15 menit Bu nggih. Atau 10 menit saya. Maksimal 10 Pak, nanti terus 5 menitnya saya yang komentar. Nggih niki amat dimulai mawon Bu nggih. Budinar jam nggih. Iki panjenengan ingkang kula nggih bergantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dinar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana Bu kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Panjenengan pripun, Pak? Alhamdulillah saya juga baik-baik saja. Ini panjenengan di ruang guru kok terlihat agak kurang bersemangat dan agak termenung itu kira-kira panjenengan memiliki masalah apa Bu ini? Ini mohon maaf ya. Ini mumpung lagi santai, mungkin nanti kita bisa sharing pengalaman bareng-bareng. Okay. Ini loh Pak. Kemarin itu waktu kan saya ikut guru penggerak, terus alhamdulillahnya berhasil masuk. Tapi saya kok khawatir itu nanti bagaimana ya Pak, mengganggu pembelajaran saya di sekolah, di kelas. Nggih Bu Dinar. Kebetulan saya tahun kemarin Bu Dinar juga mengikuti program yang sama, program guru penggerak, dan saya di awal juga hampir sama dengan panjenengan Bu Dinar. Mungkin dari yang panjenengan sudah alami atau yang akan dialami Bu Dinar. Kira-kira Bu Dinar bisa bercerita apa tidak? Aktivitas kegiatan guru penggerak itu seperti apa? Sebenarnya aktivitasnya kalau guru penggerak itu ada tugas-tugas tertentu Pak. Kalau kemudian ada meeting, tapi kalau meeting kan diusahakan di luar jam pelajaran, memang seperti itu. Tapi kemudian kalau dibagi-bagi waktunya itu nanti dengan sudah tugas sekolah, tugas rumah itu kok seperti lebih berat dari kemarin-kemarin gitu loh Pak. Oh iya. Nggih Bu Dinar, memang kan yang saya alami tahun kemarin seperti panjenengan, jadi hampir 6 bulanan saya juga mengalami pendidikan guru penggerak juga seperti itu. Mungkin Bu Dinar ya, ini mungkin kemarin itu saya mempersiapkan materi pembelajaran untuk anak-anak di kelas dan untuk penugasan-penugasan yang ada di guru penggerak itu saya efektifkan Bu Dinar. Mungkin Bu Dinar bisa dan itu menjadi salah satu cara untuk panjenengan melakukan kegiatan seperti itu supaya nanti lebih efektif Bu Dinar. Jadi mungkin rencananya panjenengan Bu Dinar ya. Rencana aksinya setelah panjenengan mengetahui bahwa nanti program guru penggerak itu berjalan kurang lebih
6 sampai 7 bulan. Itu panjenengan juga harus mempersiapkan Bu Dina. Kira-kira apa Bu Dina Nggih. mungkin nanti akan kalian lakukan? Apa gini ya Pak, saya diskusi kemudian mencari ini menyusun jadwal-jadwal untuk menyelesaikan tugas di guru penggerak, kemudian untuk mempersiapkan pembelajaran di sekolah itu, kemudian curah pendapat dengan teman yang lain. Apa bisa ya Pak seperti itu? Oh iya Bu Dinar, sangat bisa Bu Dinar. Saya juga setuju dengan rencana yang akan panjenengan lakukan. Jadi memang benar, dulu saya juga hampir seperti itu Bu Dinar. Jadi saya mempersiapkan seperti modul ajar itu di awal semester atau di awal ketika saya akan mengikuti program guru penggerak. Kemudian Bu Dinar, untuk menyelesaikan tugas pada program guru penggerak juga saya lakukan secara konsisten. Jadi jika nanti ada aktivitas modul yang sudah bisa kita pelajari, nanti langsung saya akan mengeksekusi membacanya dulu, mengisi di LMS. Setelah itu nanti saya akan mengerjakan sedikit demi sedikit Bu Dinar. Tujuannya nggih sama kados panjenengan supaya nanti tugas di akhir itu tidak menumpuk Bu Dinar. Jadi nanti di akhir tugas kita sebagai seorang guru yang harus mendampingi siswa di kelas dan mengikuti pendidikan guru penggerak sebagai aktivitas tambahan kita itu saling mendukung. Mungkin Ngaten nggih. Oke. Kadang saya itu kalau di tugas guru penggerak tidak ada dudetnya itu kok merasa longgar gitu, tidak terburu-buru itu loh Pak. Gimana ya men-setting pikiran saya biar enggak seperti itu. Oh nggih Bu Dinar, memang seperti itu Bu Dinar. Jadi nanti mungkin saran saya Bu Dinar ya, atau solusi atas permasalahan panjenengan dengan rencana aksi yang sudah panjenengan sampaikan tadi, yaitu kita harus lebih giat lagi, lebih efektif lagi dalam melaksanakan dua kegiatan secara bersama. Mungkin nanti eksekusi panjenengan Bu Dinar. Setelah ini panjenengan itu akan melakukan kegiatan real seperti apa setelah kita berdiskusi terkait dengan permasalahan kekhawatiran mengikuti program guru penggerak. Iya Pak, terima kasih atas solusi dari panjenengan Bapak. Saya akan berusaha untuk melakukannya sesegera mungkin Pak. Oke Bu Dina, jadi nanti saran saya mungkin panjenengan segera mengeksekusi benar. Karena memang pendidikan guru penggerak ini sangat bermanfaat dan memiliki dampak yang sangat positif, terutama untuk para guru dan nanti bisa diimbaskan kepada para siswa. Oke. Saya sangat mendukung Bu Dinar. Semoga rencana panjenengan dan solusi atas permasalahan panjenengan hari ini bisa membuat panjenengan hari ini lebih lega. Saya melihat panjenengan sekarang sudah tersenyum Bu Dinar. Juga agak rileks. Seperti separuh beban itu terangkat Pak. Oh iya Bu Dinar. Memang seperti itu Bu Dinar yang harus kita lakukan. Memang konsisten itu membutuhkan waktu dan pikiran yang memang benar-benar harus terjangkau Bu Dinar. Oke, mungkin panjenengan ingin menyampaikan unek-unek lagi Bu Dinar? Sepertinya sudah Bapak. Oke, saya akan segera melakukan saran-saran dari Bapak tadi. Oke. Biar sepenuh beban saya terangkat. Oke. Bu Terima Dinar, kasih Bapak atas ini. Ini hari ini kalau oleh panjenengan kita ada kelas Bu Dinar ya. Ini kita sudah ditunggu oleh para siswa kita. Mungkin saya ke kelas dulu benar ya. Nggih Pak, monggo. Assalamualaikum Bu Dinar, sami-sami. Waalaikumsalam.
Bu Dinar gugup. Ini saya kasih masukan. Untuk tujuannya yang disampaikan oleh baik Pak Denny maupun Bu Dinar itu sudah sesuai. Jadi penyampaian tujuan oleh coach itu sudah bagus. Alurnya dari Bu Dina tadi juga sudah bagus. Sudah tersirat apa yang akan dibicarakan, apa yang akan menjadi permasalahannya itu sudah tersirat di situ. Kemudian untuk identifikasinya, masalah utama sudah bisa mulai diidentifikasi, yaitu Bu Dinar tadi kan permasalahannya karena ikut guru penggerak. Nah, itu sudah mulai muncul. Kemudian dan coach sudah memberikan umpan balik yang bagus. Nah, untuk rencana aksinya rencana yang akan dilakukan oleh Bu Dina tadi sudah jelas dengan bukti Pak Denny sebagai coach tadi sudah menyetujui apa yang akan dilakukan Bu Dina. Karena memang pendidikan guru penggerak ini penting. Kalau kita sudah dapat kesempatan, ya kita tidak boleh membuangnya karena belum tentu nanti ke depannya ketika kita daftar lagi kita bisa ikut lagi. Nah, kemudian untuk tanggung jawabnya sudah mengarah kepada komitmen, yaitu Bu Dinar tidak akan meninggalkan kelas, tetapi tetap melaksanakan CGP. Kemudian ketika ada pembelajaran di kelas, ya semaksimal mungkin tetap dilaksanakan. Kemudian supaya tujuannya nanti yang diharapkan bisa tercapai. Seperti itu. Bagaimana Pak Denny, Bu Dinar? Nggih. Alhamdulillah Bu Ida sudah memberikan evaluasi terhadap kula kalian Bu Dinar. Saya berterima kasih Bu Dinar. Ini lanjut atau bagaimana? Langsung lanjut mawon Bu Ida. Monggo. Langsung. Nggih, Saya ya Bu. Nggih, berarti kalian kula Bu Ida nggih. Ya, Bu Dinar Saya ya. tanya dulu Bu. Kula ingkang pengamat nggih. Ya. Mungkin Bu Dinar kados Bu Eda wau Bu nggih. Misal kurang 5 menit nanti di chat kurang 5 menit atau kurang berapa menit nggih. Nggih. Oke. Saya tanya dulu Bu ya, berarti niki yang menginginkan konsultasi kan saya, Bu Eda ya. Terus ya. Ya, betul. Siap Bu, sekitar Bu. Selamat pagi Bu Eda. Pagi Pak. Ya, Denny. Bu Eda, ya maaf Bu Eda. Mungkin saya bisa meminta waktunya sebentar saja Bu Eda. Boleh Pak, monggo silahkan duduk. Oke. Ada apa Pak? Yang bisa saya bantu? Gini loh Bu Eda, jadi saya itu mau mungkin bercerita atau mengeluarkan unek-unek sedikit terkait dengan permasalahan anak-anak di kelas. Nanti mungkin saya bisa diberi pandangan oleh panjenengan karena saya merasa panjenengan itu berhasil beda dalam menghadapi situasi apapun siswa di dalam kelas, terbukti anak-anak berprestasi di mapel panjenengan. Anak-anak itu setiap ulangan itu telah hasil evaluasi saya nilainya kok cenderung rendah beda. Itu mungkin itu bagaimana beda ya? Itu untuk mapel bahasa Jawa ya Pak ya? Iya benar mungkin beda. ya Pak ya? Apa mungkin anak-anak itu karena memang bahasa Jawa ya, anak itu merasa bosan dan mungkin caranya mengajar Pak Denny itu kurang menarik. Soalnya bahasa Jawa itu kan termasuk susah. Anak-anak sekarang lebih cenderungnya ke bahasa Indonesia. Apa ya mungkin itu toh Pak penyebabnya utama? Oh, mungkin bisa jadi beda. Tapi sebenarnya beda ya. Di dalam kelas itu saya sudah menggunakan beberapa strategi, menggunakan teknik yang beraneka ragam. Contohnya ya saya ketika mengajar itu memberi sisipan ragam bahasa Jawa, ya kayak ngoko lugu, ngoko alus itu saya berikan kepada anak.
Namun ya itu beda. Apakah mungkin strategi saya itu kurang variatif juga ya, sehingga anak-anak itu minat terhadap bahasa Jawa itu tergolong rendah. Mungkin gimana beda itu? Bisa jadi, Pak. Bisa jadi. Coba misal ya, Pak, karena ini kan hafalnya bahasa Jawa, termasuk hafal yang susah. Misal, teknik mengajarnya Pak Denny ini dirubah yang lebih menarik gimana, Pak? Ya kan kemarin memang sudah menarik, Pak. Cuma kan mungkin karakternya anak-anak itu beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Bagaimana, Pak? Oh iya, benar beda. Ya. Saya mungkin nanti memiliki angan-angan seperti di kuliah saya beda. Saya terima kasih nih diingatkan juga. Dulu ketika saya pas kuliah itu pada mata pelajaran nembang mocopat kan juga ada di kelas saya di SMA itu. Kelas 10 itu juga ada nembang mocopat. Itu menggunakan gamelan. Namun kendalanya mungkin di sekolah ini beda, itu gamelannya kan belum tersedia. Nah, nanti mungkin saya akan variasi menggunakan e-gamelan yang ada di HP. Anak-anak nanti bisa menginstal secara mandiri di HP-nya masing-masing yang menggunakan aplikasi Android-nya masing-masing. Kemudian saya akan mengajak mereka untuk nembang mocopat bareng-bareng. Ini nanti kan saya dulu soalnya teringat beda. Pas kuliah itu kalau mendengarkan suara yang tidak terbiasa terdengar itu ketertarikannya itu lebih tinggi gitu. Itu mungkin gimana beda dengan? Nah, itu ada solusi yang bagus. Bagus, Pak, itu. Anak sekarang kan modelnya gitu. Mereka kalau suruh mendengar, cuma mendengar kita bicara, atau kan bosan. Mungkin nanti jika anak-anak merasa senang ya Pak, karena tadi ada e-gamelan, anak-anak kan jauh lebih tertarik dengan smartphone-nya, mungkin pembelajaran jenengan bisa lebih bagus, dan nanti yang diharapkan nilainya itu anak-anak juga akan terus meningkat. Bagus Pak itu, Pak, bagus. Iya beda. Terima kasih beda atas saran yang telah diberikan. Dari situ saya nanti mungkin akan juga memiliki komitmen beda, karena kan diskusi itu yang terpenting itu tanggung jawab komitmennya, karena nanti eksekusinya itu bagaimana. Mungkin setelah ini beda ya. Saya akan melakukan semacam cari literasi di teman-teman MGMPS atau MGMP Kabupaten untuk mendukung mengembangkan rencana saya tadi. Nggih, Pak, nggih leres. Betul, Pak. Memang ya kita harus melakukan pembelajaran sesuai dengan minat siswa dan karakteristiknya. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Tadi sudah mau sharing ke saya nih, Pak, nggih. Monggo, misal Pak Denny masih ada kelas, saya ini kebetulan juga ada kelas habis gini. Apakah masih ada yang unek-unek mau disampaikan atau bagaimana? Tentunya saya juga berterima kasih beda, karena sudah memberikan banyak waktu yang luang untuk saya, dan hari ini saya sudah merasa agak lega beda, karena sudah ada solusi atas permasalahan saya tadi. Tentunya nanti mungkin kalau ada kendala lagi saya ingin sharing dengan panjenengan, karena saya anggap panjenengan itu termasuk guru yang kreatif di sekolah ini beda. Jadi nanti saya meminta sharing pengalaman saja. Ya beda, saya juga ada kelas sekarang. Mungkin dari saya sekian beda ya. Nggih, Pak. Nggih, sami-sami monggo. Jadi Allah. Ya, mengalir gitu ya, Bu. Oh iya. Mengalir. Ini dari pengamatan saya tadi tentang praktek coach sama coachingnya Pak Denny dengan Bu Eda, model Tirtanya sudah mulai terlihat di mana ya tujuannya untuk coaching itu sudah disampaikan, sudah memenuhi apa permasalahan yang dimiliki oleh Pak Denny, sudah disampaikan kepada Bu Eda, yaitu anak-anak memiliki nilai yang kurang memuaskan, ngoten. Terus bagaimana biar bisa nantinya keluar dari masalah tersebut.
untuk tahapan identifikasinya, Bu Eda sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan atau umpan balik yang mampu mengenai pada identifikasi masalahnya. Apa saja yang mungkin menimbulkan anak-anak itu tadi kurang nilainya. Bu Eda sudah mampu membangun pertanyaan itu. Kemudian dilihat dari rencana aksinya, pertanyaan yang diajukan pun sudah menuju ke aksi yang ingin dilaksanakan Pak Denny ke depannya, ya. Sehingga Pak Denny memiliki jalan keluar, memiliki solusi untuk masalahnya sendiri. Okay. Dan tanggung jawabnya pun sudah terlihat. Mungkin itu saja. Okay. Terima kasih Bu Dinar atas masukan dan sarannya. Terima kasih amat sekali saya rasa dalam mengamati simulasi coaching saya dengan Bu Eda. Ya, terima kasih banyak Bu Dinar. Sami-sami. Nggih, untuk Sakmenika dilanjut. Nggih, lanjut. Niki mungkin menawi mengke ingkang terakhir Bu Eda Bu Dinar, monggo karena waktunya masih cukup panjang, sekitar 20 menitan. Jika nanti simulasi coachingnya sangat mengalir jauh, nanti saya kira tidak apa-apa. Sambil menunggu teman-teman lain. Monggo Bu Dinar, Bu Eda. Iya. Assalamualaikum Bu Eda. Waalaikumsalam Bu Dinar. Oke, Ibu sendirian ini. Kemarin saya ingat Ibu kok sepertinya mau curhat, mau diskusi dengan saya. Jadi apa enggak, Bu? Iya Bu, jadi kemarin kan tuh sebenarnya saya mau curhat, cuma Ibu pas repot jadinya ya nanti aja nungguin Ibu senggang. Jadi gini Bu, ada masalah yang mau saya ceritakan Bu, kalian jenengan. Apa Bu? Sekarang saya lagi senggang apa? Oh, gini loh Bu. Kerjaan saya kan juga kebetulan sudah selesai dan terima kasih untuk waktunya. Ini Bu, saya itu kan masuk kelas beberapa kali itu kelasnya kok tetap kotor, padahal anak-anak itu sebelumnya memang sudah ada jadwal piket, tapi ketika masuk kelas itu umumnya kan masuk kelas itu kondisinya bersih, rapi karena setiap pagi anak-anak piket. Tapi kok kali ini kok terlihat kotor ya Bu. Kadang ya malah berantakan loh Bu, kursi-kursi itu enggak pada tempatnya, geser sana sini gitu. Gimana Bu? Kok bisa begitu nggih, Bu? Apa yang Ibu harapkan ini dari hasil diskusi kita hari ini itu? Mungkin ya Bu, ini kan menurut pendapat saya enggak tahu kalau dari guru-guru yang lain. Kalau saya itu inginnya kebersihan kelas itu terjaga. Kemudian anak-anak itu disiplin dalam melaksanakan piket kelas. Kemudian ketidaknyamanan di hati saya itu menjadi tenang. Masalah saya kemarin kan ada solusinya, Bu. Jadi saya berharap Ibu bisa kasih saya masukan terhadap masalah ini. Karena sering sekali Bu anak-anak itu saya tegur bolak-balik tetepan. Ya, Bu. Ini. Kalau biasanya kan di awal semester itu kita buat persetujuan siapa ketua kelasnya, kemudian siapa pembentukan jadwal piketnya. Kalau di kelasnya Bu Eda bagaimana? Apakah itu juga sudah ada? Sama Bu, sebenarnya itu sama.
anak-anak itu sudah saya bentuk untuk organisasi di dalam kelas, termasuk jadwal piket. Cuma enggak tahu kenapa setiap pagi itu kelas masih kotor, kemudian kadangkala barang-barang berserakan. Jadi kan untuk pembelajarannya jadi mundur. Bagaimana ya Bu itu? Iya. Apa Ibu sudah pernah meneliti atau bertanya ke apa anak-anak? Apa memang anak-anak itu sudah semuanya sudah piket? Atau mungkin hanya ada yang sudah Bu, tapi sebenarnya tidak, ngoten. Nah, Ada itu yang mungkin jahil gitu loh. heeh, permasalahannya itu Bu, enggak tahu ya anak itu bohong atau enggak, tapi setiap kali saya tanya itu, "Sudah piket apa belum? Sudah nyapu apa belum? Kok barangnya masih berserakan, kotorannya masih banyak." "Sudah Bu," pasti anak-anak itu jawabnya gitu, tapi kan kenyataannya di dalam kelas kan kotor. Jadi kan saya pasti tanya ulang ke anak-anak, gitu. Begitu ya, Bu. Semuanya sepakat sudah melaksanakan gitu ya, Bu? Iya, sudah Bu. Gitu. Gimana ya Apa Bu, saya ya? apa gini ya, Bu, apa, kita temani aja ketika anak-anak itu membersihkan kelasnya, nggih. Kadangkala kalau di anak didik saya itu, apa, pegang sapu itu katanya sudah menyapu. Ada kalanya juga menyapu cuma diambil yang di depan, yang di belakang dilewatkan gitu. Jadi butuh pengawasan, butuh bimbingan gitu, Bu. Mungkin Ibu bisa apa kita dampingi gitu waktu mereka menyapu, Coba bersih-bersih. ya Bu, coba ya Bu, saya tak coba ngamatin anak-anak untuk mencari apa yang sebenarnya terjadi. Dengan cara tak amati itu mungkin ya seperti kata Bu Nggih Dinar tadi, nggih. anak-anak itu pegang Coba sapu seperti dikit itu ya, sudah Bu. piket, gitu. Coba ya Bu tak amatin, kayak gitu nanti. Nggih nggih. Kapan Ibu rencananya untuk mengawatinya, kemudian mungkin juga perlu diberikan penjelasan loh, Bu. Mhm mhm mhm. Berarti ini gini aja ya Bu, ini kan sudah mulai masuknya sudah mulai aktif, coba mulai besok saya tak datang lebih pagi daripada anak-anak. Anak-anak itu kan datangnya pagi-pagi, saya tak lebih pagi lagi. Coba anak-anak saya amati betul-betul, saya panggil yang piket siapa, terus kemudian saya amati. Kalau tetap seperti itu ya mau tidak mau kalau enggak saya kasih teguran berupa hukuman, ya mereka harus melaksanakan piket itu dari pagi berangkat sekolah, datang ke sekolah sama pulang, Bu. Ketika sekolah, selesai sekolah, mereka harus melaksanakan konsekuensi itu. Bagaimana, Bu, menurut jenengan? Nggih. Bagus sekali, Bu. Nggih, solusi yang sudah diambil Bu Eda itu juga sudah sangat bagus, ngoten. Nggih, gitu ya, Bu. Enggak Nggih. apa-apa ya, Bu. Jadi anak-anak itu meskipun mereka masih SD, itu saya kasih pembelajaran biar mereka tanggung jawab karena memang piket itu kegiatan ya meskipun sepele tapi itu hal yang sangat penting untuk melatih tanggung jawab anak-anak ketika awal proses pembelajaran. Nggih, nanti anak juga nggih, di situ nanti anak-anak belajar bertanggung jawab, belajar
Iya, Bu Dinar. Bagaimana Bu Dinar? Mungkin ada kendala sinyal, Bu Dinar. Sinyal. Oke. Nggih. Kurang penutup sebenarnya. Sudah Oke, sangat, kurang sedikit. nggih, kurang sedikit. Dinarnya sudah sangat baik tadi dalam menyampaikan sebagai coaching. Nah ini masuk lagi. Nah ini. Terputus, Bu. Ya, enggak apa-apa, Bu. Oke, monggo Bu Dinar. Lanjut saja. Masih ada waktu Bu Dinar. Dilanjut mawon. Ini tadi sampai Itu Bu, sudah sampai ke komitmen saya. Mau memberikan hukuman ke anak-anak jika memang mereka melanggar. Kemudian alternatif yang berikutnya, mereka piketnya 1 hari 2 kali, Bu. Begitu. Bagaimana menurut jenengan? Bagus, Bu, solusinya sudah bagus. Ibu sudah memberikan konsekuensi nggih dari jika ada anak yang memang tidak mau tidak melaksanakan piket kelas, kemudian piket kelasnya dijadikan 2 kali dalam 1 hari, itu sudah bagus. Dan rencananya Ibu kapan untuk melaksanakannya? Kalau saya rencananya itu mulai besok, Bu. Hari ini kan masih saya amati dulu, ternyata tidak ada perubahan. Rencananya mulai besok saya langsung memaparkan ke anak-anak kalau sudah ada perubahan karena melihat dari kesehariannya seperti itu, berarti kalian harus mau tidak mau harus menuruti Bu Eda. Kalau kalian tidak mau piket dengan tertib, ya berarti nanti saya kasih hukuman. Hukumannya itu bisa jadi kalian membersihkan seluruh ruangan yang ada di sekolah atau ruang guru, dan konsekuensi yang berikutnya yaitu sekalian piketnya 2 kali. Jadi pagi sama nanti ketika teman-teman mau pulang, kamu piket lagi. Itu yang saya mungkin bisa sarankan ke anak-anak. Nggih, beda nggih. Sudah bagus, Bu. Bu, ini sudah waktunya masuk sepertinya. Mari kita masuk ke kelas dulu. Iya, Bu, sama. Saya sudah ditunggu sama anak-anak. Saya masuk dulu nggih, Bu. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan Bu Dinar. Terima kasih, Bu. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Koneksinya hilang. Tiba-tiba putus, aduh. Ini agak jauh dari internet juga soalnya, Bu. Terus banyak yang di sekolah. Ada anak-anak pada ngumpul, anak saya, anak teman saya, udah. Nggih, Bu. Ini saya sebagai pengamat dari Bu Dinar dan Bu Eda. Saya kira meskipun ada kendala sinyal, tapi tidak mempengaruhi sama sekali terhadap coaching yang Bu Dinar lakukan kepada Bu Eda. Untuk alur tirtanya, tujuan, identifikasi, rencana aksi, sampai dengan tanggung jawab, itu sudah sangat baik sekali bagi saya, dan semua poin-poinnya juga muncul. Dan kemudian pada yang di Kuace, yaitu adalah keterampilan daripada terkait dengan berelasi, mengembangkan potensi, itu juga benar-benar digali daripada Bu Dinar selaku Kuace. Jadi selaku coach Kuace ini kan dari prinsipnya kan memiliki 3 keahlian, yaitu berelasi dan kemampuan bagaimana Kuace ini memiliki potensi yang harus dikembangkan, kedisiplinan juga, itu juga sangat baik. Terbukti kalau saya identifikasi satu persatu daripada tujuannya tadi sudah disampaikan, digali untuk mencari solusi pada anak-anak atau siswa yang
memiliki ketidakdisiplinan dalam hal melaksanakan piket kelas. Kemudian diidentifikasi kira-kira alasannya bagaimana, itu sudah dijelaskan dan rencana aksinya sudah juga dikabarkan atau diinformasikan, sudah direncanakan dengan matang dan baik, yaitu dengan cara memberikan penguatan kepada siswa dan merestitusi. Jadi jika tidak melakukan hal seperti ini, dampaknya seperti itu. Misalnya ada tambahan piket di pulang sekolah, itu juga sangat baik sekali bagi saya. Jadi siswa supaya lebih sadar lagi, karena jika tidak dilakukan, kelas tentunya akan menjadi sangat kotor dan kurang nyaman dalam proses pembelajaran. Kemudian tanggung jawabnya juga seperti itu, diingatkan lagi dan langsung mengeksekusinya, langsung ke kelas untuk melaksanakan dan mengingatkan para siswanya, pelaku BUD sebagai coach, supaya kegiatan pembelajaran atau coaching yang dilakukan pada waktu ini berhasil dan bisa dikembangkan di dalam kelasnya. Jadi saya kira hari ini Bu Dinar dan Bu Ida sangat baik sekali dalam tampilannya, dalam latihannya, dan tentunya mungkin nanti di kemudian hari latihan keterampilan seperti ini bisa dikembangkan real di sekolah panjenengan berdua. Mungkin itu Bu Dinar dan Bu Ida masukan dari saya. Oke Pak, terima kasih banyak atas masukannya. Terima kasih Bapak, terima kasih Bu Ida. Oke. Terima kasih Bu Dinar. Kita kurang 5 menit lagi, Bu. Mungkin kita mempersiapkan untuk masuk ke Zoom inti. Karena mungkin 5 menit lagi kita akan kembali. Atau bahkan mungkin kita bisa ke Zoom intinya. Tapi kita tunggu untuk siapkan, Bu, ya. Kurang 5 menit saja. Sama